Udah disimpan selama setahun, warnanya hitam pekat dan aromanya cukup kuat. Nah, di kebun kali ini kita bakal masak salah satu makanan tradisionalnya orang Dayak Kenya yang udah cukup legendaris dan disukai secara turun-temurun, guys. Ini bisa dimasak sendiri atau dicampur dengan sayur-sayuran lain, tapi menurut aku rasanya yang paling enak dan cocok kalau ditumis sama si umbut kecombrang dan bunganya kayak gini, guys. Kebetulan di kebun ini kita juga punya banyak pohon kecombrang, jadi pas lah ya, tinggal petik-petik. Dan ini aku mau ambil umbutnya dulu, guys. Untuk ngambil umbut kecombrang sendiri biasanya nih kita ambilnya tunas-tunasnya masih muda ya, guys, yang daunnya belum banyak, dan tinggal kita kupas kayak gini sampai nemu bagian termudanya. Nah, dari penampakan awal tadi ada yang udah tahu belum kita mau masak apa. Dan di sini aku juga udah metik beberapa bunga kecombrangnya, mau kita campurin juga sekalian. Biasanya kalau kita masak bunga kecombrang di sini harus dibersihin dulu sampai kelopaknya habis gitu, terus baru kita potong-potong. Dan lanjut kita siapin bagian paling pentingnya. Ini dia, guys, makanan legendaris turun-temurunnya orang Dayak Kenya yang gak pernah pudar sama zaman. Jangankan generasi Gen Z, anak alpha aja masih doyan banget ini, guys, dan semoga bakal bertahan secara turun-temurun ya. Cuman satu sih yang agak mengkhawatirkan, ini dari anak mudanya nggak ada yang bisa buat, guys. Jadi biasanya nih kita bisa dapat dari orang tua atau nenek-nenek kita yang ada di kampung aja. Bahaya juga sih kalau generasinya sudah nggak ada lagi yang bisa produksi si makanan satu ini. Jadi kayaknya harus ada yang belajar biar ini secara turun-temurun tetap diwariskan. Tapi emang kalau aku perhatiin, kalau buat si makanan satu ini sampai bisa masuk bambu gitu butuh kesabaran karena lumayan banyak stepnya, dan pastinya butuh ketulusan biar rasanya enak, guys. Ini kami sebutnya payang karena emang bahan dasarnya dari buah payang ya, guys, atau buah kluwek yang udah melewati masa pembusukan atau fermentasi setelah direbus. Jadi kalau udah sampai di tahap masuk bambu itu udah bisa kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi biasanya nih harus disimpannya di atas atang atau tempat kita biasa masak gitu, guys, biar dia hangat terus. Atau buat yang nggak punya atang atau nggak aktif masak pakai kayu, bisa simpan dalam kulkas juga, guys. Meskipun sesama Dayak Kenya, tapi setiap rumah tangga kayaknya punya selera masaknya berbeda-beda, dan biasanya kami lebih sukanya buat kayak gini, guys. Karena kebetulan bambu yang ini tadi udah disimpan lebih setahun, jadi teksturnya udah agak keras gitu, guys. Makanya harus aku tumbuk dulu buat kasih hancur sedikit. Enggak, tapi lebih enak lagi kalau bisa masih ada teksturnya gitu ya, jangan terlalu halus. Nih semua bahannya udah aku campurin, wajib pakai cabai juga biar pedes, karena bisa dibilang ini salah satu jenis masakan sejenis sambal gitu, guys. Dan seperti yang aku bilang di awal juga, kalau ini aromanya cukup kuat dan menyengat, jadi bisa dibilang kayak terasi kali ya. Tapi memang justru disitulah letak keunggulannya kenapa banyak yang suka. Jadi guys, kalau mungkin ada kalian yang jalan-jalan ke Kalimantan Utara, ini salah satu sambal atau masakan yang wajib kalian coba. Sebut aja namanya payang. Tapi mungkin di kota dapatnya agak susah kali ya, kecuali masuk di pedesaan-pedesaan gitu baru bisa dapat. Termasuk di kampung aku ya, guys, masih lumayan banyak yang produksi. Ini dia udah matang, langsung aja aku mau hidangin nih. Oh ya, menu kita di kebun kali ini nggak cuman payang, nanti aku mau masak menu lainnya lagi. Jadi cerita kita masih panjang di sini. Lanjut di part berikutnya, nanti kita makan payang bareng, guys.